Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita untuk dapat hadir di majelis taklim Riasa Depok, dan ini merupakan amanah sepekan sekali kita diamanati untuk talabil ilmi. Alhamdulillah kita bisa hadir, dan mudah-mudahan walaupun mungkin ilmu yang kita dapat itu aja, tetapi kita sudah menunaikan amanah sesuai dengan janji kita ketika baiat akan taat dengan segala amanah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan Allah berikan kemudahan untuk bisa hadir di taklim-taklim selanjutnya. Baik, para ikhwan sekalian, sesuai dengan amanah dari jadwal ya, saya dijadwalkan untuk kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menunaikan jadwal dan amanah itu. Baik para ikhwan sekalian, kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan satu materi dengan tema amanah. Dan mudah-mudahan ini juga sesuai dengan apa yang kita dapat selama ini. Banyak amanah yang mungkin karena ketidakpekaan kita atau karena tidak ada diulas-ulas lagi tentang amanah, jadi kita terkadang mengecilkan amanah. Mudah-mudahan ini nanti akan saya coba menyampaikan kembali sebagai penyegaran ya. Amanah itu adalah suatu amalan yang sangat mulia. Kalau kita bisa mengamalkannya, insya Allah pahalanya akan berlimpah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menjalankannya, sebaliknya siksa dan azab Allah akan berlaku karena sifatnya sudah amanah. Baik, mari kita sedikit bahas tentang apa sih amanah. Amanah menurut Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah, beliau berkata, amanah bisa bermakna ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan jaminan keamanan. Ya, itu menurut Al-Imam Ibnu Al-Asir rahimahullah. Amanah itu bisa bermakna ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan juga jaminan keamanan. Kemudian menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini berkenaan juga ketika dia menafsirkan
surat Al-Ahzab ayat ke-72. Dia membawakan beberapa perkataan para sahabat dan tabi'in tentang makna dari amanah. Dia menyatakan, makna amanah adalah ketaatan, kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah, perintah agama, kewajiban agama, dan batasan-batasan hukum. Kalau menurut Ibnu Katsir, amanah itu adalah ketaatan, kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah agama, dan batasan-batasan hukum. Saya akan coba 4 dari pendapat ini. Kemudian yang ketiga, As-Syaikh Al-Mubarakpuri rahimahullah. Ini adalah pemenang penulisan Sirah Nabawiyah ya, di mana waktu itu Mesir. Amanah menurut Al-Mubarakpuri adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Singkat, segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Mewajibkan. Apa makna dari wajib? Kalau kita tunaikan, pahalanya insya Allah diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita lalaikan, sebaliknya, azabnya atau siksanya kita akan tanggung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pendapat dari Syekh Masyhur bin Hasan. Amanah menurut beliau adalah kepercayaan orang berupa barang-barang titipan. Ini dibalik sedikit. Kemudian perintah-perintah Allah berupa sholat, puasa, zakat, dan semisalnya. Kemudian menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram. Kemudian menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala perbuatan dosa. Jadi dari keempat pendapat ini, semuanya kalau kita teliti, semuanya mengacu kepada kesamaan, kemiripan, bahwa amanah itu adalah perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, semua mengacu kepada itu. Atau perintah-perintah yang sudah diwajibkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya. Baik, para ikhwan sekalian, di antara bentuk ketakwaan kita adalah menjalankan amanah. Sudah tadi dikatakan bahwa amanah itu adalah perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan. Kemudian kalau kita hablum minan nas, itu berupa titipan-titipan dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu memahami bahwa amanah itu sangat luas cakupannya. Dan amanah itu harus kita emban. Kita jaga, kita tunaikan dengan sepenuh hati dan sekemampuan kita. Kemudian Allah tidak membebani kita di luar dari batas kemampuan kita. Perlu diketahui bahwa menjalankan amanah itu serta menjaganya dari perkara-perkara yang dilakukan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contoh saja, nih pada malam hari ini. Ini adalah salah satu amanah. Ketika kita sudah berbaiat, berjanji, kemudian salah satu amanah yang diberikan oleh imam adalah thalabul ilmi, yang alhamdulillah di sebagian besar wilayah biasa itu mengadakan thalabul ilmi, yaitu di dalam malu. Sepekan sekali kita lihat. Karena kita menyadari kalau ini adalah suatu amanah, tentu dalam keadaan apapun, kalau amanah ini sudah dicanangkan, apalagi kita diundang baik dengan grup ataupun
dijabri oleh Rois. Tentunya ketika kita mempunyai waktu luang, kemudian tidak ada halangan, tidak ada uzur, kita segera mendatangi amanat thalabul ilmi ini. Kalau kita ada halangan apapun itu, apa berupa sakit, apa ada kesibukan dan lain sebagainya, ada solusinya. Kita disuruh minta izin. Dan itu sudah beberapa kali dijelaskan di surat apa ya? Nur ayat 60 ya. Kan 62. Iya. Hendaklah kita meminta izin. Nah, izin itu nanti adalah kewenangan amir, kewenangan Rois untuk memberikan. Dan tidak mungkin Rois tidak akan memberikan izin kalau kita sudah mengungkapkan alasan kita kenapa tidak bisa menggunakan salah satu amanah. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya, ketika kita ada kesibukan, kita gunakan hak kita untuk meminta izin kepada Rois. Dan mudah-mudahan setelah kita minta izin, kita sudah terbebas dari amanah yang sudah dicanangkan itu. Baik para ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang beratnya amanah ini di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abayni ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah ini. Mereka khawatir akan mengkhianati amanat ini, dan dipikulah amanat yang berat ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh. Jadi benda-benda makhluk-makhluk yang besar ditawarkan amanat, tapi semuanya menolak. Tapi manusia yang dikatakan tadi zalim dan banyak berbuat zalim, bodoh, tapi menerima amanat yang besar. Hadirin para iman sekalian, amanah yang berupa menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melalui utusannya. Tadi makhluk-makhluk yang besar itu enggan menerima bukan karena berkhianat, ingin berkhianat, atau bukan karena tidak ingin dapat pahala yang besar, bukan, tetapi lebih khawatir mereka tidak bisa menjalankan atau menunaikan amanat itu. Bukan berarti makhluk gunung, langit dan bumi tadi mereka membangkang, bukan, tetapi mereka khawatir tidak mampu menjalankan amanat ini, dan mereka menyadari ini akan kelemahan mereka. Maka Allah mentakdirkan bahwa amanah ini dipikul oleh manusia. Manusia dengan berbagai kelemahannya menerima amanat tersebut, sehingga kemudian dalam menjalankan amanah ini manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang menampakkan dirinya seolah-olah menjalankan amanah, yaitu dengan menampakkan keimanannya, namun sesungguhnya mereka tidak beriman. Ya, kami ulangi. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang menampakkan dirinya seolah-olah
menjalankan amanah, yaitu dengan menampakkan keimanannya, namun sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka itulah yang disebut orang-orang munafik. Jadi bagaimana orang munafik? Di depannya dia nampak keimanannya, tapi di belakangnya sesungguhnya yang sebenarnya dia tidak beriman. Bahkan dia memperolok-olok. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang menjalankan amanah ini, di amanah ini, yaitu orang-orang yang terang-terangan menyelisihi amanah tersebut. Yaitu mereka tidak mau beriman, baik secara lahir maupun secara batin. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka terang-terangan tidak mau lahir dan batin. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang menjaga amanah, yaitu orang-orang yang beriman baik secara lahir maupun batin. Jadi kalau tadi yang pertama nampak di depan dia menjalankan amanah, tapi sesungguhnya di belakang tidak, yang itu orang munafik. Yang kedua orang musyrik, yaitu dia terang-terangan di belakang atau di depan, lahir ataupun batin, dia jelas tidak mau menjalankan itu. Kemudian dua kelompok yang pertama tadi disebut tadi dari dalam surat Al-Ahzab tadi ya, itu mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu mereka yang beriman secara lahir dan batin. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran ayat yang berikutnya, yaitu Al-Ahzab ayat 73. La yu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para iman sekalian, amanah yang berkaitan dengan menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala memang harus dilakukan, tetapi ada syarat-syaratnya. Syarat kita menjalankan amanah berupa perintah-perintah, kewajiban-kewajiban itu ada dua. Yang pertama tentunya harus kita jalankan dengan keikhlasan. Jadi syaratnya ikhlas. Tidak karena sesuatu yang lain, semata-mata karena Allah. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Nabi. Tidak menyimpang dari situ. Atau bahkan mungkin, mohon maaf, saat ini di kalangan kita ya, di masyarakat, ketika kita mengamalkan Quran Sunnah, itu di masyarakat terasa asing. Bahkan mereka menganggap kita sedikit agak aneh. Karena di kebanyakan masyarakat tidak seperti itu menjalankan Quran dan Sunnah. Mereka banyak yang diamalkan keluar dari Quran dan Sunnah. Tetapi banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga ketika kita ingin menjalankan Quran Sunnah sama masyarakat tidak terpakai.
Jadi kita walaupun kalibernya ustadz, ketika di masyarakat kita tidak terpakai karena kita tidak ikut dengan mereka. Kita tetap kokoh untuk menjalankan Quran dan Sunnah, amanat yang sesungguhnya. Makanya banyak saudara-saudara kita yang tergelincir. Saya mah yang penting beragama, bisa duduk di mana aja. Di masyarakat umum NU saya bisa duduk, di Muhammadiyah bisa duduk, di Persis bisa duduk. Yang penting saya bisa bermasyarakat. Akhirnya akidahnya tergadaikan. Semuanya diikuti. Bahkan ketika dia menjalankan Quran Sunnah, itu tidak dipakai walaupun kalibernya ustadz, tidak dipakai oleh masyarakat. Karena kita diundang tahlilan, diundang apa, kagak bisa atau nggak mau. Sementara orang-orang atau saudara-saudara kita yang menjalankan itu, ya kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita yang sudah menjalankan amanah ini dengan hati-hati, dengan baik, mudah-mudahan Allah tetap jaga, bahkan Allah tingkatkan akidah kita agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian sekedar tambahan bahwa sesuai dengan tema amanah, tadi siang atau sore saya nge-share tentang amanah kunut nazilah ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di Afghanistan. Itu resmi suratnya, dan mudah-mudahan ini juga adalah bentuk amanah. Kalau kita belum hafal, mari kita hafal. Kalau kita susah untuk menghafal, bikin tulisan. Ketika sholat baca, boleh dibaca. Kita belum hafal, yang penting kita bisa menunaikan amanah itu. Dan ini sebetulnya amanah yang berulang-ulang ya, berulang-ulang, cuma ya karena sifatnya insidentil, jadi kadang-kadang kita lupa, ya, perlu diingatkan lagi. Baik para ikhwan sekalian, demikian saja kutum yang dapat saya sampaikan. Kalaulah ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru dan salah, itu adalah kedoibkan diri saya pribadi. Saya mohon ampun dan mohon diluruskan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.